Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Minggu 6 April 2025, hari Minggu Prapaskah kelima atau hari Minggu Sengsara. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah menganugerahkan rahmat pengampunan atas dosa-dosa kami, serta memberi harapan akan hidup yang baru. Kami mohon berilah kami hati yang baru, yaitu hati yang penuh penyesalan dan hati yang rela mengampuni sesama kami. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah, sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melepari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu dan mencoba Yesus supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, kalau kita mengikuti Indonesian Idol, ya, jadi dari ribuan orang diseleksi satu persatu, akhirnya menjadi kelompok selektif dan bisa menjadi New Indonesian Idol dengan cara usaha. Ya. Dan setiap kali mereka tampil, lalu para juri tadi memberikan nilai. Dan mereka dapat poin-poin tertentu. Tetapi Indonesian Idol ini lebih cenderung memberi yang hal-hal positif. Yaitu apa? Menggali potensi-potensi dasar orang dalam urusan dengan bernyanyi. Bagaimana teknik vokal, bagaimana mereka menyanyikan dengan ada stressing dan sebagainya. Nah, kali ini dalam Injil, dalam Minggu Sengsara, kita dihadapkan juga dengan penghakiman. Di mana seorang perempuan yang seperti digambarkan dalam lagu Kupu-Kupu Malam oleh Titiek Puspa. Ya. Apa isi lagu itu? Seorang wanita malam itu curhat dan menangis di depan ibu Titiek Puspa. Nah, lalu dia menggambarkan situasinya dalam bentuk puisi dan lagu, syair yang indah.
Ada yang tahu tentang lagunya? Kita perhatikan puisinya. Ya. Dikatakan bahwa ada orang tidak tahu apa yang sedang dia alami. Mengalami kesulitan ekonomi, lalu mau tidak mau dia menjual dirinya sendiri. Demi sesuap nasi. Nah, pertanyaannya, apakah perempuan yang dimaksudkan oleh Injil pada hari itu salah satu seperti itu? Lalu siapa yang menghakimi? Rupa-rupanya para pelanggan. Kenapa? Setiap orang pasti mencari gradasi. Kalau orang membayar 10, besoknya 20, dia layan 20. Datang lagi yang 30 sampai 100, yang 100 terus dong, masa yang 10. Sekali kerja dapat 100. Maka lalu disitulah penghakiman itu terjadi. Dan menurut hukum Taurat, harus dilempari batu dengan intifada sampai mati. Tetapi lalu, di dalam kasus ini, yang dituju bukan perempuan itu sebetulnya. Karena perempuan ini punya yang menghakimi itu para pelanggan. Tetapi yang dimaksudkan adalah kasus ini diserahkan untuk menjebak Yesus. Yesus itu mereka nggak tahu, amat sangat bijaksana dan amat piawai, pandai. Maka dia bisa menangkap hati orang yang bengkok. Ingin meluruskan hati yang bengkok. Kenapa? Orang-orang ini memasukkan poin-poin dalam artian sesuai dengan hukum Taurat. Dan itu akan menjebak Yesus. Maka Yesus luar biasa. Apa dikatakan? Kalau engkau tidak berdosa, lemparlah dia dengan batu. Artinya apa? Dengan kalimat itu, menyindir istilahnya. Tetapi kena. Kenapa? Orang kemudian berefleksi, oh iya aku juga pernah tidur dengan perempuan itu. Maka aku tidak menghakimi, aku pergi saja. Tinggallah sendirian akhirnya. Nah, kasus yang ditampilkan orang-orang ahli Taurat ini tidak bisa menjebak Yesus. Tetapi dengan kasus ini, Yesus bisa memberikan pencerahan kepada wanita ini. Lalu dia bertanya, di mana yang lain-lain itu? Dan dengan simpel, sederhana, Yesus berkata, tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawab perempuan itu, tidak ada. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, saudaraku terkasih, itulah esensi dari sakramen tobat. Dasar dari sakramen tobat, pengampunan. Karena itu Yesus berkata, aku tidak menghukum engkau. Dan kata-kata ini biasa disampaikan oleh para imam dalam sakramen tobat. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, aku pun tidak menghukum engkau. Yang dibahasakan oleh bahasa para imam dengan kalimat, dosamu diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Maka mari saudaraku terkasih, kita dalam Minggu Sengsara ini memasuki ruang sakramen tobat supaya kita dibersihkan. Seperti kalau kita pergi ke bengkel mobil sekarang ya, ada namanya cuci salju atau motor, dibersihkan, disiram air, dikeringkan, dan kinclong kembali. Maka kita pun juga yang kotor-kotor ini, hati kita dibersihkan oleh Yesus. Dan kita keluar dari ruang pengakuan dan menjadi kinclong kembali penuh dengan kesegaran rohani. Sehingga ketika kita menghadap atau kita merayakan Paskah, hati kita berbunga-bunga. Selamat pagi, Tuhan memberkati.